Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sufi Mariana dengan NIM 110. Saya merupakan mahasiswa dari program studi bimbingan konseling Islam. Saya akan membuat tugas video vlog untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh beliau Ibu Rohanah MPDI. Saya akan memperdalam sejarah peradaban Islam di desa Janggalan, studi khusus Bajinggolo sebagai tokoh spiritual Islam. Yuk ikuti penjelasan simak selanjutnya. Halo semua, kita lagi ada di desa Janggalan, dan hari ini kita akan menelusuri dan mencari tahu bagaimana sih sejarah peradaban Islam di desa Janggalan Kudus ini. Kali ini saya dan teman-teman ingin melakukan perjalanan ke Balai Desa Janggalan dulu, di mana balai desa ini terletak di Jalan Kiai Haji Nur Hadi nomor 63 Purwosari Janggalan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 5 menit, saya dan teman-teman sampai di Balai Desa Janggalan. Kedatangan kami ke sini yaitu bertujuan untuk meminta izin secara langsung kepada beliau Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, dengan maksud bahwa kami berencana untuk berziarah ke makam beliau Bajinggolo yang letaknya yaitu berada di sebelah selatan Balai Desa Janggalan. Pada saat melalui wawancara dengan beliau Bapak Lurah Nur Aziz dan Bapak Khairul Fayaz sebagai modin di desa ini, beliau mengungkapkan bahwa ada kisah menarik dari sosok Bajinggolo ini, yaitu beliau adalah sebagai tokoh spiritual yang dipercaya sebagai murid kesayangan dari Mbah Sunan Kudus. Dalam cerita yang diwariskan secara turun-temurun ini, Bajinggolo adalah dikenal sebagai telik sendi atau mata-mata kepercayaan dari Mbah Sunan Kudus. Dalam hal ini, Bajinggolo dikenal oleh masyarakat sebagai tokoh spiritual Islam yang berpengaruh besar di wilayah di desa Janggalan ini. Selain disebut juga sebagai murid kesayangan dari Mbah Sunan Kudus, Bajinggolo juga sebagai seorang juru rawat kuda dari kesayangan Mbah Sunan Kudus. Konon katanya, dulu Mbah Sunan Kudus pernah memiliki kuda berwarna putih dan dirawat oleh Bajinggolo. Sejarah ini bukan hanya bagian dari sejarah biasa, akan tetapi juga sebagai warisan Islam yang memperkaya identitas masyarakat Janggalan hingga sampai saat ini. Ada hal unik dan penuh makna dari makam Bajinggolo, yaitu di mana pintu makam beliau sengaja dibuat pendek bukan tanpa alasan, karena siapa yang datang untuk berziarah harus menundukkan kepalanya saat masuk. Ini adalah sebuah pesan bahwa semasa hidupnya Bajinggolo selalu menekankan pentingnya adab dan sopan santun. Pada saat wawancara kepada Bapak Khairul Fayaz bahwa sosok Bajinggolo ini mempunyai kesaktian, yaitu pada suatu waktu ketika para tokoh berkumpul dalam sebuah pertemuan bersama Sunan Kudus, lalu Bajinggolo tidak hadir dalam suatu forum. Namun, saat namanya disebut-sebut dan dibicarakan, secara tiba-tiba beliau muncul begitu saja, tanpa ada yang tahu dari mana datangnya. Hingga peristiwa itulah dianggap janggal oleh masyarakat. Dari situlah nama Jenggolo diambil berasal dari janggal atau tiba-tiba muncul. Karena kemunculannya yang tidak biasa, masyarakat kemudian menyebutnya beliau sebagai Bajinggolo. Di samping makam Bajinggolo terdapat satu makam yang tak kalah berarti juga. Itulah makam istri dari Bajinggolo. Di dalam makam Bajinggolo terdapat kain putih yang disebut luwur. Setiap bulan Muharram, masyarakat setempat mengadakan acara buka luwur. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan ajaran beliau.
pada malam Kamis terakhir bulan Muharram, luhur yang lama diganti dengan yang baru. Momentum ini menjadi pengingat akan nilai-nilai kebaikan yang diwariskan dari Bajenggolo kepada generasi penerus. Sejarah ini memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan budaya suatu masyarakat. Melalui kajian sejarah peradaban Islam di tingkat lokal seperti di Desa Janggalan ini, kita dapat memahami bagaimana nilai-nilai Islam tumbuh, diterima, dan dijaga melalui peran para tokoh spiritual. Dalam hal ini, Bajenggolo dikenal oleh masyarakat sebagai tokoh spiritual Islam yang berpengaruh besar di wilayah Desa Janggalan. Setelah melakukan perjalanan ziarah ke makam, saya dan teman-teman tidak lupa untuk melaksanakan sholat dan istirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Saya dan teman-teman melanjutkan sholat yang musolanya berada di sebelah makam beliau Bajenggolo. Setelah selesai melaksanakan sholat, kami langsung bergegas untuk melakukan perjalanan lagi ke Duku Ngelo, di mana di sana adalah sebagai tempat tapak kuda yang pernah dirawat oleh Bajenggolo. Nah, di sini adalah tempat beliau dulu saat merawat kuda-kuda putih kesayangan dari Mbah Sunan Kudus. Nah, di sini juga ada musola bangunan lama yang masih ada sampai saat ini. Dan kini di sebelah musolanya dijadikan sebagai pondok pesantren.
Demikian mengenai penjelasan saya tentang sejarah peradaban Islam di Desa Janggalan, Studi Kasus, dan Jenggolo sebagai tokoh spiritual Islam.